Ada 3 aturan yang bisa menyelamatkan Anda dari yang namanya galbay pinjol. Nah, di sini saya mau bahas dan saya harap para nasabah galbay ini semuanya wajib tahu tentang 3 hal aturan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang 3 hal aturan yang bisa menyelamatkan Anda dari yang namanya galbay pinjol. Nah, ini mungkin jarang sekali ada yang bahas karena memang ada pertanyaannya pun cuma satu, saya sendiri yang masuk ke saya, tapi ini pertanyaan yang menurut saya menarik, makanya saya pengen bahas karena ya memang nggak ada yang bahas juga. Oke, ada beberapa hal ataupun beberapa aturan yang sebenarnya itu menyelamatkan kita dari yang namanya ketika kita galbay pinjol itu aman-aman aja. Apa aja sih aturan tersebut? Nah, di sini saya mau bahas. Jadi, yang pertama, ini wajib banget kalian tahu ya. Aturan dalam dunia pinjol itu ada yang namanya sistem KTA, teman-temannya. Ini aturan yang memang sistemnya sudah dibuat gitu ya, yaitu KTA. Apa itu KTA? Kredit tanpa agunan, teman-teman. Nah, jadi kalian harus tahu nih, bahwasanya setiap pinjol ataupun pinjol manapun, apapun itu pinjolnya, itu adalah sistemnya KTA atau kredit tanpa agunan atau tanpa adanya jaminan. Ini yang membuat kalian tuh selamat atau galbay pinjol tuh jadi aman-aman aja. Kenapa? Ya karena kalau kita galbay ya rumah kita nggak bakalan diambil juga, motor kita nggak bakal diambil juga, dan yang lain sebagainya tuh nggak bakal bisa diambil oleh pihak pinjol. Berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan di perbankan. Misalkan kita pinjam uang di bank gitu ya, 50 juta jaminannya sertifikat rumah. Ketika kita nggak mampu bayar, rumah kita bakal diambil. Jadi galbaynya di bank tuh bahaya gitu, nggak bisa diselamatkan. Akhirnya ya rumah kita bisa diambil. Berbeda kalau misalkan kita pinjam uang di pinjol, ya jaminannya uang 50 juta, minjem uang 50 juta, nggak ada jaminan ketika kita galbay ya. Jadi aman-aman aja gitu ya. Itu sistem KTA tersebut menurut saya itu yang bisa menyelamatkan kalian sih sebenarnya dari yang namanya galbay. Bisa dikatakan galbaynya itu jadi aman-aman aja gitu ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah tidak ada batasan limit. Ini yang menurut saya sih menjadi penyelamat juga buat kalian semuanya yang galbay. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang ketika kita di bank ya teman-teman ya, nominal pinjaman 10 juta, 5 juta, ataupun 50 juta, 100 juta, itu ada jumlah nominal jaminan yang harus dipertaruhkan juga. Semakin besar jaminannya, maka semakin besar juga pinjamannya. Tapi berbeda di pinjol ini, karena tidak ada sistem jaminan yang tadi saya sebutkan, jadi batasan limitnya pun aman-aman aja. Galbay 5 juta, resikonya sama dengan yang galbay 100 juta. Ini memang unik, teman-teman. Resikonya apa, Bang, kalau galbay 100 juta? Ya sama, galbay kayak yang sejuta, 2 juta itu sama. Contoh, kalian galbay 5 juta ya, teman-teman semuanya. Kalian namanya masuk slik OJK nggak? Atau masuk daftar hitam nggak? Iya, jelas. Kalau galbay 100 juta juga sama, gitu loh. Bisa jadi kalian itu minjem yang 5 juta, itu kan ada disi lapangannya. Kalian minjem yang di 100 juta ternyata nggak ada disi lapangannya, malah resikonya lebih ringan gitu. Itu yang menurut saya membuat yang galbay pinjol itu bisa dikatakan ya aman-aman aja. Itu yang kedua. Aturan tersebut itu memang agak unik di pinjol ini ya. Jadi nominal yang kita pinjem berapapun nominalnya itu hukumannya sama, resikonya sama, konsekuensinya juga sama. Cuman ya konsekuensinya cuman nama kita masuk ke dalam blacklist pinjol aja gitu ya, atau masuk ke blacklist dalam daftar hitam aja. Tapi berbeda dengan aturan yang ketika kita minjem di bank gitu ya. Semakin besar nominalnya ya semakin besar juga aset yang bakal diambil oleh pihak perbankan tersebut. Berbeda kalau dipinjol, ya sama aja intinya mah, utang 5 juta resikonya sama, utang 100 juta resikonya sama. Berarti enak galbay dengan nominal besar dong, Bang? Jawabannya iya. Ya, itu yang kedua ya. Aturan yang mungkin kalau kata saya menyelamatkan Anda dari yang namanya galbay pinjol, atau bisa dikatakan galbay pinjol itu jadi aman-aman aja karena dua aturan tadi. Lalu kemudian yang ketiga bisa dikatakan apa ya? Kalau yang ketiga ini bukan apa sih? Ya kayak sebuah sistem aja lah. Sebuah sistem yang memang dianjurkan untuk kita itu serba digital gitu. Jadi sistem penagihannya memang adalah enak, nggak beda kayak perbankan. Kalau perbankan itu sistem penagihannya kan udah pasti door to door atau di lapangannya langsung datang ke rumah. Berbeda dengan yang namanya pinjol ini, penagihannya itu kan serba online atau serba digital ya, via WA, via Facebook, bukan via Facebook sih, via telepon gitu kan, via apalagi email doang gitu kan, nggak langsung ke rumah kalian, berbeda dengan di bank. Jadi ya memang sih ada juga pinjol-pinjol yang punya di lapangan, tapi kan pinjol yang punya disi lapangan itu sangat sedikit daripada yang tidak punya pinjol gitu. Bisa dikatakan cuman hanya 5 pinjol aja yang punya disi lapangan. Sisanya adalah mereka itu tidak punya disi lapangan. Artinya juga itu yang menguntungkan kalian. Jadi ketika bisa dikatakan galbaynya jadi aman-aman aja seperti itu. Kalau kita pinjam di bank kan itu kemanapun kita pergi ditelusurin. Ditelusurin terus. Kenapa ya? Karena bank kan
Biasanya setiap daerah, setiap lokasi udah punya DC lapangannya ataupun ada pihak yang khusus untuk menagih ke kalian itu ke rumah gitu kan. Bisa dikatakan setiap hari itu bisa bank itu datang ke rumah kalian kalau mau nagih kalau udah telat bayar. Tapi beda kalau pinjol itu ya paling sebulan sekali atau 2 minggu sekali datang ke rumah kalian DC lapangannya seperti itu ya. Itu yang bisa dikatakan yang menyelamatkan kalian dari galbay pinjol atau galbay pinjol tuh jadi aman-aman aja karena 3 aturan tadi teman-teman ya. Jadi apakah galbay di pinjol itu bisa dikatakan aman? Ya galbay pinjol itu aman-aman aja asalkan kalian tahu caranya ya seperti itu. Nah kalau kalian pengen tahu cara-caranya gimana, kalian boleh tonton aja video saya sebelumnya, di situ sudah saya banyak banget ngasih taunya. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau mau sharing-sharing, boleh tulis aja di kolom komentar. Kalau mau konsultasi gratis sama saya, boleh tinggal DM aja ke Instagram saya. Saya mau dulu videonya dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.